Selamat pagi pemirsa, kabar Seman Sabah kembali lagi berjumpa dengan Anda. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan sejumlah kabar terbaru untuk menemani Anda di sela-sela kegiatan. Di antaranya adalah kabar tentang kondisi terkini, tentang program Seman Sabah Bersih dan Hijau yang siswa dan siswi babakan kerjakan. Selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa peristiwa yang ada di tanah air. Saya Siti Aida Maharani bersama rekan Saya Fatih Diaul Haq. Inilah kabar Seman 1 Babakan selengkapnya. Sebagai salah satu sekolah yang peduli terhadap lingkungan, Seman Sabah telah menjalankan program Seman Sabah Bersih dan Hijau yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Selamat pagi, kami dari Berita Seman Sabah akan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan di Seman Negeri 1 Babakan atau yang dikenal sebagai Seman Sabah. Sebagai sekolah yang peduli lingkungan, Seman Sabah menjalankan program Seman Sabah Bersih dan Hijau yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa yang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Pengelolaan sampah di Seman Sabah dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik setiap hari. Namun karena keterbatasan fasilitas, sampah yang didapat diolah atau didaur ulang akhirnya dibakar. Metode Pembakaran ini dipilih sebagai cara sementara untuk mengurangi jumlah sampah. Meskipun pihak sekolah menyadari bahwa pembakaran memiliki dampak terhadap lingkungan, Seman Sabah menghasilkan sekitar 50 kg sampah setiap minggu yang terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Kepala sekolah, guru, dan petugas kebersihan bekerja sama untuk mengawasi proses ini, sementara siswa terlibat langsung dalam menjaga kebersihan. Pihak sekolah terus berupaya mencari solusi jangka panjang yang lebih ramah lingkungan agar program kebersihan ini dapat berdampak positif. Dengan adanya program Seman Sabah Bersih dan Hijau, Seman Sabah berharap dapat menjadi contoh bagi sekolah lain untuk peduli terhadap lingkungan. Program ini melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga staf kebersihan dalam mengelola sampah yang dihasilkan setiap harinya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program ini, kita akan terhubung dengan rekan kami, Rizka, yang berada langsung di lokasi. Silakan Rizka. Halo Aida, selamat pagi pemirsa. Saya Rizka Melia dari tim Berita Seman Sabah melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Babakan. Dari hari ini kami akan mengulas program Seman Sabah Bersih dan Hijau yang diterapkan untuk mengelola sampah dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Program ini melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari siswa, guru hingga staf kebersihan. Mari kita simak bagaimana program ini dijalankan, dan sekarang ada Bapak. Karena sampah kalau tidak dikelola ini kan istilahnya bisa membengkak ya. Dari awal Bapak masuk ke sini tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2016, Bapak ikut prihatin melihat SMA 1 Babakan itu sampah menumpuk. Dulu tempatnya di sini Neng, dulu tempatnya kan di sini nih dulu. Ini dari zamannya Bapak masuk ini menumpuk banget sampah. Jadi Bapak mengelola sampah ini ya istilahnya sempat disempetin itu satu hari atau satu minggu itu sampah dikumpulkan, seperti ya kayak botol apanya itu kan bisa dimanfaatin ya, saya bisa dirosokin lah. Jadi untuk pembakaran itu istilahnya 3 hari sehari ya, 3 hari sekali biasanya pembakaran sampah itu dimulai. Karena apa, kalau tidak dibakar ini istilahnya akan menumpuk dan istilahnya menimbulkan bau yang tak sedap kan gitu ya. Ya juga untuk para guru, para siswa, juga kantin atau instansi yang lainnya mungkin terganggu dengan adanya asap pembakaran. Itu harap memaklumi, karena kalau tidak dibakar ya sampah akan menumpuk. Jadi nanti kondisi sekolah ini akan seperti apa karena itu ya. Tuh seperti itu Neng. Yang bertanggung jawab adalah petugas K3, itu sudah dikondisikan ya. Biasanya bergilir untuk satu periode itu kan 1 tahun ya. Biasanya kan dulu itu Pak Sukra, berhubung Pak Sukra itu masa jabatannya sudah habis, jadi sekarang diganti oleh Pak
IIS dan rekan-rekan. Untuk penanggung jawabnya adalah bagian kurikulum Sapras, yaitu sarana dan prasarana. Biasanya saya akan membuang sampah pada tempatnya, lalu juga saya akan membersihkan lingkungan sekolah pada saat ada pembiasaan Jumat bersih. Menurut saya cukup terlibat karena saya sebagai siswi SMA Negeri atau Babakan. Jadi apa yang bisa ditingkatkan lagi itu biar berperan semua ya. Itu yang pertama juga mengingatkan kepada siswa dan siswi betapa pentingnya kebersamaan dan juga perlu diperketatkan lagi untuk masalah untuk membagi peran-peran tersebut, yaitu dengan memberi sanksi untuk yang tidak melakukan kebersihan. Mungkin begitu saja. Nah, yang pertama ada kita melakukan pendidikan pengelolaan sampah, di mana nanti pendidikannya itu kita disuruh memilah, dikasih pendidikan yang edukasi, yang dimana edukasinya itu adalah tata cara pengelolaan sampah. Nah, yang kedua itu adalah program bank sampah. Nah, program ini cukup menarik ya. Bank sampah sendiri ini nanti sistemnya itu bakal kayak kita disuruh ngumpulin sampah yang anorganik kayak botol plastik dan sebagainya macamnya. Nah, kita kumpulkan di satu bank sampah. Nah, kita bisa menukarkannya dengan poin atau enggak hadiah agar anak-anak di Semansaba itu bisa jadi termotivasi untuk mengumpulkan sampah atau mengelola sampah. Nah, yang ketiga ada kompos dari sampah organik. Nah, kompos dari sampah organik sendiri itu tata caranya digunakan untuk pembangunan atau penanaman di sekolah kita. Demikian laporan dari kami, sampaikan dari SMA Negeri 1 Babakan mengenai program SMA Bersih dan Hijau. Dengan adanya program ini, semoga Semansaba berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Semoga upaya ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan. Saya Rizka Amelia dari tempat pembakaran sampah Semansaba melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Rizka atas laporannya. Semoga dengan adanya program Semansaba Bersih dan Hijau ini, Semansaba dapat terus menjaga kebersihan lingkungan dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Peduli terhadap lingkungan.